Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Cita Oktavia Rifa Mayusa sebagai moderator dan pemateri pertama, bersama dua rekan saya yang bernama Nanda Puspita sebagai pemateri kedua dan Solis Kurota Aini Arafah sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan memaparkan materi tentang penulisan laporan singkat dan formal. Langsung saja, materi yang pertama yaitu karakteristik laporan singkat. Jadi, karakteristik laporan singkat yaitu laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman. Karena hanya terdiri dari 1 atau 2 lembar halaman saja. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh suatu laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Laporan singkat mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal antara lain. Yang pertama, gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, grafik untuk lebih menekankan tulisan. Yang ketiga, judul dan sub-sub judul dalam tubuh laporan. Dan yang terakhir, format memo atau surat. Membaca laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, keterbatasan waktu seringkali staf manajemen mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan atas berbagai kegiatan yang ada dalam unit-unit suatu organisasi. Di samping itu, mereka juga tidak memiliki latar belakang khusus yang diperlukan, baik yang dilakukan untuk penelitian maupun evaluasi terhadap hal-hal tertentu. Baik, selanjutnya yaitu akurat. Akurat merupakan mengatakan atau menyampaikan suatu kebenaran dengan benar. Jika tidak mengandung kebenaran akan berakibat pada kemunduran, kemerosotan, atau bahkan semakin memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat. Sayangnya, menyampaikan suatu kebenaran bukanlah hal yang mudah, hal yang dapat membantu mengatasi kemungkinan terjadinya keraguan. Ada beberapa hal yang dapat membantu mengatasi kemungkinan terjadinya keraguan. Yang pertama, jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Laporkan semua fakta yang relevan, baik itu yang mendukung teori maupun yang bertentangan. Tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Berikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang Anda buat. Sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda, serta jaga emosional pribadi Anda dalam suatu laporan. Selanjutnya, keputusan yang baik. Di dalam laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak inter saja, tetapi juga pihak luar organisasi. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Hindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, menjelek-jelekkan Anda atau lawan bisnis. Di lain pihak, pembaca merasa senang membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal sebagai berikut. 1. Adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. 2. Melihat fakta-fakta yang tersedia. 3. Menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. 4. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 5. Mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Apapun jenis laporan yang Anda buat, usahakan untuk tetap menjaga perasaan suka maupun tidak suka dalam pikiran pembaca. Karena dalam membuat keputusan tentang isi, kebutuhan audiens menjadi perhatian utama, dan kita harus mengambil keputusan terbaik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum menulis, penulis harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat atau memo. Apakah menggunakan gaya formal atau informal? Dalam hal ini, ajukan diri Anda sendiri pertanyaan sebagai berikut. Pertama, siapa yang berinisiatif membuat laporan? 2.
Apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan? 3. Kapan suatu laporan dibuat? 4. Kemana laporan akan dikirim? 5. Mengapa suatu laporan dibuat? 6. Bagaimana sifat membaca? Dan selanjutnya yaitu perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain 1. Pre-printed, yaitu suatu bentuk sebelum dicetak pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Kebanyakan laporan pre-printed relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. 2. Surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditujukan kepada pihak luar organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. 3. Memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak internal suatu organisasi, memo mencakup beberapa hal sebagai berikut: tanggal, kepada, dari, dan subjek. 4. Manuskrip, yaitu suatu laporan yang terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks atau prefatory parts maupun setelah teks atau supplementary parts. Yang selanjutnya yaitu penentuan struktur dasar. Selain memutuskan format dan panjang suatu laporan, hal penting lainnya yang harus diperhatikan ialah penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam menentukan struktur dasar. Yang pertama, yaitu informasi apa yang seharusnya dimasukkan, apakah semua data akan dimasukkan atau akan mengeliminasi beberapa data. Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu, apakah menggunakan direct order atau indirect order. Kemudian yang ketiga yaitu metode apa yang akan digunakan agar materi jelas dan meyakinkan, apakah akan menggunakan pengorganisasian suatu topik atas dasar tinggal pentingnya urutan kronologis lokasi atau kategori, atau apakah akan mengorganisasi ide menurut suatu argumen yang logis. Selanjutnya yaitu pengorganisasian laporan singkat. Dalam pengorganisasian laporan singkat itu ada 2, yaitu yang pertama pengorganisasian memo dan laporan informasional. Dalam pengorganisasian memo dan laporan informasional itu ada 2, yaitu laporan periodik dan laporan aktivitas personal. Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Sedangkan untuk laporan aktivitas personal yaitu suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi atau dalam perjalanan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian laporan analytical. Pengorganisasian laporan analytical ini ada 3. Yang pertama yaitu laporan justifikasi. Laporan justifikasi adalah usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Yang kedua yaitu usulan bisnis baru di luar klien, yaitu usulan untuk pihak di luar klien dimasukkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Kemudian yang ketiga yaitu laporan troubleshooting. Laporan troubleshooting adalah dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Kemudian adapun pengertian dari laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal itu sangat penting.
Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian, dan menganalisis data. Adapun struktur penulisan pesan bisnis. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional atau laporan analytical, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita harus memutuskan informasi apa yang kita perlukan untuk menyelesaikan suatu laporan. Kemudian, yang kedua yaitu kerangka untuk analisis. Setelah kita mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, kita harus mulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, kita perlu mengelompokkan masalah ke dalam kerangka pertanyaan khusus. Proses ini sering disebut dengan factoring. Penelitian juga memerlukan kerangka untuk keperluan analisis karena memungkinkan kita memecahkan suatu masalah. Kemudian, menyusun rencana kerja. Setelah kita mendefinisikan masalah dan memuat kerangka, selanjutnya kita perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika kita menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal, berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang kita gunakan. Kemudian, setelah kita melakukan menyusun rencana kerja, kita melakukan penelitian. Rencana kerja yang telah kita siapkan akan sangat membantu selama kita melakukan penelitian. Dalam kaitan ini, bagaimana kita memperoleh informasi yang kita perlukan baik melalui sumber-sumber primer maupun sumber sekunder. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang kita inginkan, selanjutnya kita perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan kita tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. Dengan melihat data yang telah kita kumpulkan dari berbagai sudut pandang, kita akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang kita siapkan dalam suatu rencana kerja. Jadi selanjutnya di sini terdapat contoh laporan bisnis dalam bentuk memo. Jadi teman-teman bisa lihat di sini cara membuat laporan bisnis dalam bentuk memo. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.